Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya ingin memperkuat pernyataan Ustadz Yahya Waloni dan apa yang saya kaji kemarin juga tentang bahwa agama Kristen itu sebenarnya dibuat oleh Israel ya, dan kita akan menggunakan metode saya kali ini dengan menggunakan numerologi Al-Quran. Oke, dalam video ini kita masuk dulu ke perdebatan antara Muhammad Hussein Gaza dengan siapa sih namanya, Monique Risker ya, yang pembela Israel itu ya. Nanti kita akan coba perlihatkan apa poin-poinnya yang disampaikan dan apa yang kita lihat di dalam numerologi Al-Quran itu sendiri. Baik, pertama kita masuk ke menit 51-58 ya. Apa motif dibalik intervensi Amerika dalam proyek-proyek Israel? Sebenarnya simpel, karena Amerika itu adalah buatan Yahudi itu sendiri. Nanti kita kaji ulang sejarahnya ya. Ini untuk ayat numerologinya di ayat 63, 62, dan 64. Nanti ayat ini akan mengantarkan kita kepada teori konspirasi dan sejarah penjajahan ya. Baik, untuk numerologi berikutnya, mari kita lihat percakapan yang disampaikan oleh Muhammad Hussein Gaza ya. Di Essex University, namanya Profesor Dr. Abdul Fattah Hawaisi. Dia mengatakan bahwa Israel is not a state. Israel is a strategic Western colonial crusader project. Oke ya, di situ ditulis bahwa Israel itu adalah colonial crusader project ya, Western colonial crusader project, karena itu memang udah direncanakan sebelum-sebelumnya gitu loh. Untuk pembuktiannya mari kita lihat numerologi Al-Qur'annya. Baik, dari ayat ini Anda mungkin sudah bisa menebak ya, crusader itu kan salibis, dan ayat ini mengatakan tentang agama apa gitu loh. Dan ini adalah sikap-sikap mereka dalam melakukan perjanjian. Coba Anda resapi. Maka dari itu, kita jangan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Baik, kita masuk ke numerologi berikutnya ya. Itu di numerologi 24 di menit 53.04. Dan para pemimpin barat ini adalah orang-orang yang sangat terbuka masalah itu. Mereka nggak pernah menyembunyikan. Contohnya misalnya kita melihat statementnya Mario Aznar atau Jose Maria Aznar, Perdana Menteri Spanyol. Tahun 2010 dia mengatakan di depan koleganya, dia bilang gini, support Israel because if Israel goes down, we all go down. Wahai para pemimpin petinggi Eropa, kita harus dukung Israel, karena kalau Israel ini kolaps, kita semua kolaps. Atau kita di atas statementnya Joe Biden ketika berkali-kali mengulang, dia mengatakan if there was not Israel, United States of America should atau would have to invent one. Kalau Israel itu nggak ada, maka Amerika ini wajib mendirikannya, karena itulah yang menjaga kepentingan Barat di sana. Baik, sekarang kita coba renungi numerologinya adalah ayat 24, karena ini adalah sifat Yahudi ya. Mereka itu sebenarnya adalah pengecut. Coba baca ayatnya. Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Ya, itu yang maksud saya. Kenapa orang Yahudi itu menggunakan salibis ataupun orang-orang di otak lainnya ya. Nah, itu karena mereka itu sebenarnya adalah pengecut. Mereka tidak mau berperang di garis depan. Itulah sifat mereka itu. Seperti itu. Dan sekarang pun tentang penjajahan Palestina ya. Kalau Anda lihat sekarang yang bergerak di medan perang di sana IDF itu adalah golongan Ashkenazi
Ashkenazi itu siapa sih? Ashkenazi itu bukan resmi keturunannya dari Nabi Ibrahim, bukan. Yang dipakai untuk berperang itu Yahudi Ashkenazi, bukan golongan yang lainnya ya, yang keturunan Lewi dan lain-lain lah. Saya juga kurang hafal sih soalnya itu. Yang lebih tahu itu kayak Ustadz Yahya Waloni itu lebih tahu keturunan-keturunannya siapa aja. Baik, biar lebih jelasnya kita masuk ke bab sejarah dan teori konspirasinya ya. Saya terus sadar mencari tahu ke Israel, di mana kira-kira naskah asli Injil itu. Kata orang Yahudi, Injil itu disimpan di dasar laut mati. Lalu Profesor Willy Loloang, Belanda Manado, dia bilang sama saya, kita pulang ke Indonesia. Bagaimana mungkin kitab disimpan di laut mati? Orang tidak bisa berenang di laut mati ini karena kadar garamnya tinggi. Tidak ada orang yang bisa berenang di laut mati, kadar garamnya tinggi. Cuma kita dua begini, sedangkan Tuhan saja Yahudi tipu, apalagi cuma kita dua. Orang Kristen itu adalah hasil tipuan daripada Yahudi. Yahudi tidak beragama Kristen, yang mendirikan Kristen orang Yahudi. Siapa dia? Saul of Tarsus, inisiator pendiri agama Kristen. 14 kitab Paulus yang ada dalam Bible Kristen New Testament, itulah yang mendominasi ketuhanan Yesus. Kristen bukan agama samawi. Kristen tidak punya hubungan dengan Nabi Isa. Kristen tidak punya hubungan dengan kitab Injil. Yang punya hubungan dengan Nabi Isa adalah umat Islam. Inilah Injil. Yang saya baca tadi adalah Injil. Makanya teori daripada Al-Quran memberikan perikop surat 19 Maryam, nama ibu daripada Al-Masih. Di Kristen ada nggak ibu Maryam? Di Kristen judul kitabnya Matius, Markus, Stefanus. Aja buat seperti ini supaya kalian bisa lihat dengan jelas uang $1. Ini mungkin seperti video unboxing atau review HP, tapi tidak apa-apa, it's okay. Yang penting kalian bisa memahami penjelasannya. Ngomong-ngomong ini uang asli ya, tapi ini sudah agak kusut. Barangkali kita mulai dari yang paling mencolok. Di sini ada lambang piramida terpacung dengan mata satu di atasnya. Mungkin di antara kalian sudah tidak asing dengan simbol ini. Yap, benar sekali. Ini adalah simbol Illuminati. Mata satu dikenal juga dengan All Seeing Eye atau The Eye of Lucifer. Ada juga yang menyebutnya dengan The Eye of Providence. Maksudnya pengendalian di bawah pengawasan mata Tuhan. Tapi ini bukanlah Tuhan seperti yang agama-agama kita yakini. Karena saya yakin di agama saya Islam ataupun agama lainnya yang diakui di Indonesia, tidak ada simbol seperti ini. Menurut Beth Robertson, simbol ini adalah cahaya mata Tuhan orang Mesir kuno, yakni Osiris. Simbol mata satu ini juga erat kaitannya dengan Dajjal. Lalu di sini kita melihat ada tulisan Annuit Coeptis, maksudnya yang menyetujui usaha kita. Siapa yang menyetujui? Yaitu dia yang disimbolkan dalam mata satu ini. Kita lihat lagi ada piramida tak sempurna atau piramida terpacung. Piramida menggambarkan kekuasaan Firaun Mesir yang dikenal sebagai raja yang kejam dan mengaku diri sebagai Tuhan. Kalau kita perhatikan, ada 13 susunan bata. Diketahui jika Illuminati punya 13 tingkatan kelas dalam organisasinya. Kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 susunan bata. Selanjutnya ada lagi tulisan Novus Ordo Seclorum, artinya tatanan dunia baru. Maksudnya adalah era baru sesudah kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776. Namun menurut teori konspirasi, tatanan dunia baru ini maksudnya di bawah pemerintahan Dajjal. Atau pembahasan mengenai tatanan dunia baru kalian bisa lihat dalam video saya yang satu ini. Kemudian ada susunan huruf MDCC LXXVI atau tahun kemerdekaan Amerika Serikat, yakni tahun 1776. Ini adalah angka-angka Romawi. Jika kita urai M1000, D500, C100, E50, X10, V5, dan I1. Perhitungannya menjadi seperti ini. M tambah D sama dengan 1500. C2, C-nya ada 2 sama dengan 200. L tambah X ada 2 sama dengan 70. Dan VI sama dengan 6. Jadi di total menjadi 1776. Namun menurut teori konspirasi, maksud dari angka-angka Romawi ini bukanlah menunjukkan tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Namun ini adalah tahun di mana pertemuan Illuminati pertama kali dilangsungkan, yakni pada tanggal 1 Mei tahun 1776. Ada lagi tulisan
The Great Seal, yang berarti lingkaran dan simbol-simbol yang ada di dalamnya merupakan segel agung dari uang $1 ini. Lalu ada lagi tulisan In God We Trust. Entahlah ini maksudnya percaya pada Tuhan yang mana. Apakah yang disimbolkan dalam mata satu ini? Kemudian di bawahnya ada tulisan yang sangat besar, One, yang berarti satu. Namun One ini juga merupakan singkatan dari Ordo Novus Imperium, yang berarti pemerintahan imperialis baru atau tatanan dunia baru. Nah, setelah kita membahas simbol-simbol dalam segel agung ini, di sini ada lagi simbol-simbol lainnya. Kita lihat di sini ada lambang negara Amerika Serikat, burung elang. Dalam lambang ini syarat akan angka 13. Misalnya kita mulai dari jumlah bintang di atas kepala burung elang ini berjumlah 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan kalau kalian perhatikan, susunan bintang ini membentuk The Star of David atau bintang Daud yang juga terdapat dalam bendera Israel Yahudi Zionis. Angka 13 lainnya ada pada tulisan E pluribus unum yang berjumlah 13 sama dengan jumlah huruf dalam tulisan Anuit Coeptis yang juga berjumlah 13. Kemudian daun yang dicengkeram burung ini berjumlah 13 helai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian jumlah anak panah pada kaki burung yang satunya berjumlah 13. Serta ada 13 garis di tameng burung ini yang berwarna terang gelap, selang-seling, gelap dan putih yang berjumlah 13. Selain itu angka 13 ini juga merupakan jumlah susunan bata di piramida terpacung ini. Lalu apa maksud dari angka 13 ini? Jika para pengusaha menganggap angka 13 adalah angka yang sial, namun rupanya angka 13 ini sangat erat kaitannya dengan Freemason. Freemason merupakan organisasi rahasia yang selalu dikaitkan dengan Yahudi. 13 yang dianggap sebagai angka sial tadi rupanya berasal dari pengetahuan kuno Kabalah. Kabalah merupakan ajaran mistis yang dipraktekkan oleh para penyihir tertinggi pada saat Fir'aun Mesir berkuasa. Freemason yang lekat dengan Yahudi ini sangat mengeramatkan angka 13 karena 13 ini dianggap sebagai angka yang suci dan juga memiliki nilai sihir yang kuat. Angka 13 juga ini menyimbolkan 4 kekuasaan penjuru, yakni timur, utara, selatan, barat. 13, 1 tambah 3 sama dengan 4 penjuru. Tadi juga saya sempat singgung jika 13 ini merupakan jumlah tingkatan dalam organisasi Illuminati. Selain itu, setelah saya mencari-cari tahu, ternyata angka 13 ini juga merupakan jumlah suku Israel Yahudi. Padahal seperti yang kita ketahui, hanya ada 12 suku Israel. Suku ke-13 ini disebutkan oleh Arthur Koestler dalam bukunya The 13th Tribe. Arthur Koestler adalah seorang jurnalis dan juga novelis Inggris berdarah Yahudi. Menurut dia, suku ke-13 ini adalah bangsa Khazar yang memeluk agama Yahudi sekitar abad ke-8. Namun sebenarnya bangsa Khazar ini tidak memiliki keterkaitan dengan 12 suku Yahudi yang kita kenal selama ini. Jadi bangsa Khazar ini dikenal juga dengan Another Jew atau Yahudi yang lain. Banyak teori-teori tentang bangsa Khazar ini. Bangsa Khazar juga disebut-sebut merupakan leluhur dari Yahudi Ashkenazi modern. Yahudi Ashkenazi dikenal dengan orang-orangnya yang cerdas. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan Universitas Cambridge menyebut jika orang-orang Yahudi Ashkenazi rata-rata memiliki IQ di atas 117. Nah, berdasarkan penelitian tadi, Yahudi Ashkenazi merupakan kumpulan orang-orang yang cerdas. Jadi tidak ada salahnya jika kita mengatakan mereka mendominasi ilmu pengetahuan saat ini. Ini hanya murni pendapat saya, hanya sebatas dugaan. Jika orang-orang Yahudi Ashkenazi telah lama memegang tampuk pemerintahan di dunia, artinya mereka adalah para elit. Juga tidak menutup kemungkinan jika orang-orang Yahudi Ashkenazi telah tergabung dalam organisasi rahasia seperti Illuminati maupun Freemason. Karena di dalam organisasi itu tergabung orang-orang elit, cerdas baik itu dari kalangan pemerintah, pebisnis maupun orang-orang sukses lainnya. Juga tadi saya sempat singgung jika organisasi Freemason sangat erat kaitannya dengan Yahudi. Jadi ini barangkali pesan tersembunyi yang banyak terdapat dalam uang $1 ini. Setelah kita membahas sisi ini, kemudian kita akan
berpindah ke sisi yang lainnya. Di sini tampak ada foto Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington. Dia merupakan Master Mason. Dia diangkat menjadi pemimpin Freemason pada tanggal 4 Agustus tahun 1753. Usianya saat itu masih sangat muda, yakni 21 tahun. Kemudian di sudut ini ada gambar tersembunyi yang sangat kecil sekali. Tapi saya akan perjelas dengan gambar ini. Jadi tampak ada simbol burung hantu. Burung hantu merupakan simbol dari Bohemian Grove yang juga kelompok rahasia. Di dalamnya tergabung para elit Amerika Serikat. Kelompok ini juga diyakini sebagai kelompok penyembah berhala. Tambahan sedikit, ada lagi kata kunci di uang dolar ini. Jika dibentuk seperti ini, maka akan muncul tulisan Mason yang juga membentuk pola bintang David. Mason yang berarti Freemason. Lalu pertanyaannya, mengapa simbol-simbol tadi hanya ada di uang 1 dolar dan tidak terdapat dalam pecahan dolar lainnya? Karena 1 dolar mewakili pemikiran tatanan dunia baru di bawah satu pemerintahan sentral, yakni Dajjal. Itulah sebabnya dalam uang 1 dolar syarat akan falsafah Illuminati maupun Freemason. Tapi ngomong-ngomong, Illuminati dan Freemason ini merupakan dua organisasi yang berbeda, namun keduanya sama-sama rahasia. Kemudian saya akan sedikit jelaskan mengenai asal mula simbol mata satu dalam segel agung ini. Jadi simbol mata satu ini muncul berkat jasa Pierre Eugene pada tahun 1776. Dia adalah seorang seniman yang berpengalaman merancang lambang. Desain itu terus berubah, namun simbol mata satu tetap bertahan. Sementara untuk simbol piramida terpacung dengan mata satu di atasnya, diciptakan oleh seorang pengukir dari Philadelphia bernama James Strange Hart. Desain itulah yang kemudian juga digunakan dalam uang 1 dolar Amerika Serikat. Pada tahun 1935, Presiden Roosevelt menerima desain itu dengan beberapa perubahan. Sementara panitia untuk membuat uang dolar tersebut terdiri dari Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, dan Pierre du Cimetière. Mereka semua adalah anggota Illuminati dan Freemason tingkat ke-33. Perlu diketahui, tingkat 33 ini adalah level tertinggi dalam organisasi Freemason. Sementara pemikiran mereka saat itu sangat terpengaruh oleh Adam Weishaupt dan juga bukunya Novus Ordo Seclorum. Siapa Adam Weishaupt? Dia adalah pendiri Illuminati. Nah, sebagai penghargaan kepada Adam, maka mereka menyepakati bahwa simbol-simbol uang 1 dolar Amerika Serikat memakai simbol-simbol dari Illuminati dan mencantumkan judul buku Adam tersebut sebagai moto pada uang dolar Amerika, yakni Novus Ordo Seclorum. Misi 3G atau yang dikenal dengan nama gold, kekayaan, atau mengeruk sumber daya alam di dunia baru yang mereka temukan dan memberikan keuntungan besar bagi negara-negara Eropa. Glory kejayaan, didorong oleh ambisi pribadi untuk meraih kemuliaan dan penghargaan. Gospel, motivasi agama, atau penyebaran agama Kristen yang menjadi tujuan utama. Meskipun istilah ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam isi perjanjian Tordesillas, namun konsep tersebut secara tidak langsung berkaitan jelas dari isi perjanjian ini. Perjanjian Tordesillas erat kaitannya dengan periode setelah jatuhnya Granada, kerajaan muslim terakhir di Andalusia, Spanyol, pada tahun 1492 yang mengakhiri masa Reconquista. Pada tahun 1494, perjanjian Tordesillas ini dimediasi dan difasilitasi oleh Paus Alexander ke-6 dengan misi dan konversinya. Spanyol dan Portugal diberi fatwa oleh Paus untuk keluar dari Eropa. Paus membagi dunia menjadi dua, yakni dunia barat milik Spanyol dan dunia timur milik Portugal. Dan dari sinilah misi penjajahan itu dimulai atas perintah Paus Alexander ke-6, yang kemudian membentuk sejarah kolonialisme dan eksplorasi selama beberapa abad berikutnya, yang kemudian disusul oleh negara-negara Eropa lainnya. Coba Anda cek agendanya ya, tahun 1492 warga muslim di Iberia diusir, dan pada tahun yang sama Columbus juga mendarat di San Salvador, Amerika. Baik, berikut adalah data tentang pembantaian terhadap penduduk Indian ya yang ada di Amerika oleh yang mempunyai misi 3G di sana ya. Bisa Anda lihat ada penyebaran penyakit, ada pembantaian, pengusiran paksa, kristenisasi, dan lain-lain. Nah, sekarang samakan dengan kejadian di Palestina. Coba Anda cek lagi. Dari memicu kelaparan saja sama penyebaran penyakit udah kelihatan cara-caranya seperti apa. Erase the pain verse by verse. Truth unveiled.
Oke, kita cek lagi ya dan kita tafakuri dengan ayat yang tadi kita bahas tentang pengingkaran janji yang disebutkan oleh ayat yang tadi. Dan ini adalah pelanggaran perjanjian lagi. Coba Anda cek. Ini sejarah Islam Granada ya, di Andalusia, Spanyol. Baik, ini adalah tentang doktrin dispensasionalisme ya, dimana di sini adalah menjadi acuan bagi negara-negara Barat untuk membantu Israel ya, dan hasilnya adalah ini nih, genosida di benua Amerika pada zaman dahulu. Ini hanya salah satu referensi saja dari sekian banyak negara yang mereka jajah ya, negeri yang mereka jajah. Baik, kembali ke video ILC ya, dimana di menit 53.04 ini numerologi Qurannya adalah 5 dikurangi 3 sama dengan 2 untuk puluhan, dan 0 ditambah 4 sama dengan 4 untuk satuan. Jadi ayatnya adalah 24. Kita rujuk lagi surat Al-Maidah ayat 24 sebagai kunci jawaban bahwa Kristen itu atau alias gospel itu ya dikendalikan oleh Yahudi sebagai pion perang, baik melawan Allah Subhanahu wa taala ataupun melawan musuhnya yang lain seperti idealisme, komunisme, dan animisme ya, atau budaya yang lainnya, termasuk Islam itu sendiri ya. Contoh nyatanya, kenapa isu-isu miring konspirasi perang neurologis ataupun nuklir maksud saya, mereka sebar dengan isu bahwa Rusia, Korea Utara, Cina disebutkan sebagai biang keroknya, dan itu sudah terjadi sejak dulu. Bahkan Irak juga kan disebutkan ya, isu miringnya kayak gitulah. Dulu kan kayak gitu kan, ada isu nuklir gitu kan, padahal nggak ada. Nah, bahkan sekarang ada informasi baru kan mengenai nama Iran kan. Memang sih Iran juga punya nuklir gitu, tapi itu juga bukan dipakai untuk mengintimidasi orang kayak mereka gitu loh, setahu saya. Ini kan Iran lagi perang lawan Israel kan, tapi ujung-ujungnya kan yang disorotnya nuklir gitu, padahal kan isu yang lain sebenarnya yang disorot, soal pembebasan Gaza gitu ya. Terus yang saya maksud di sini adalah itu adalah trik untuk membuat siapapun ataupun kita yang beragama Islam menjadi pion mereka tanpa disadari. Tapi kita mesti ingat juga, jangan sampai karena ucapan saya ini mereka membuat propaganda lain dengan tema PKI baru ya, yang akan menjadi pion mereka dengan strategi play victim, atau dengan kata lain memakai bahasa baru seperti PKI Islamik atau PKI Islam. Karena kita umat Islam di dunia maksud saya di Indonesia sudah pernah mengalami trauma mendalam tentang PKI, di mana PKI sendiri dijadikan pion mereka untuk mengacak-acak negara kita. Ya, sejarahnya di G30 SPKI dulu lah. Buktinya apa? Karena dulu Jenderal Ahmad Yani itu diseret dengan senjata Thompson ya. Thompson itu kan buatan mereka, buatan Amerika. Dan Amerika seperti yang Anda ketahui sendiri itu adalah buatan. Poin pentingnya adalah apabila ada informasi tentang ISIS ya ataupun PKI baru, itu sudah tentu yang bikin elit Yahudi. Kalau pergerakan di Indonesia sendiri sih seperti apa gitu. Kemarin si Mulyono gitu ya, mantan presiden ke-7 dan koloni-koloninya itu kan yang mendukung mereka kan, dan yang diarahkan untuk mendukung mereka kan umat Kristen kan. Coba Anda cek fakta ke belakang. Dan yang disudutkan siapa? Kami umat Islam. Gimana logikanya, udah diserna belum? Dan yang jadi pegangan mereka itu selalu dolar. Dan dolar itu, lihat aja ke teori konspirasi yang tadi kita bahas. Ada apa di situ? Segitiga mata satu ya, lambang Dajjal. Perdana Menteri Spanyol tahun 2010 dia mengatakan di depan koleganya, dia bilang gini, support Israel, because if Israel goes down, we all go down. Wahai para pemimpin petinggi Eropa, kita harus dukung Israel, karena kalau Israel ini kolaps, kita semua kolaps.
Tahu kita di atas temannya Joe Biden ketika berkali-kali mengulang dia mengatakan if there was not Israel, United States of America should atau would have to invent one. Kalau Israel itu nggak ada, maka Amerika ini wajib mendirikannya. Karena itulah yang menjaga kepentingan Barat di sana. Baik, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kenapa saya buat video ini dan kenapa saya buat pernyataan seperti itu ya. Karena saya sendiri tahun 2019 ya, waktu masa kampanyenya Jokowi mau jadi presiden. Nah, saya ini pernah jadi target kristenisasi dengan metode perang neurologis yang seperti saya sebutkan tadi. Baik, cukup sekian dari saya Tom Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.